Nih, lihat lagi nih, boleh nih. Nah, ini kan udah jelas nyindir siapa kan? Selain kurus, kulitnya juga keriput, tangan dan kakinya bengkak, sampai buang airnya katanya keluarnya darah. Sekitar minggu lalu, tiba-tiba banyak yang nanya ke gua tentang ini. Bang, ini ada apaan lagi, Bang? Udah gue jelasin di IG story, tapi ternyata banyak yang minta buat dijelasin lebih detail. Kalau gitu ya udah, langsung aja kita bahas tentang Penguin, aktivis Thailand yang mogok makan di penjara selama 40 hari lebih di Learning by Google. Kita mulai dari gambar ini dulu aja. Gambar yang waktu hari kejadian banyak dipost sama orang-orang di Thailand, termasuk beberapa artis di sana. Ini kalau lo lihat hashtagnya, tulisannya What Drew Penguin, yang artinya Draw a Picture of Penguin. Kok penguin? Iya, Penguin ini adalah nama aktivis Thailand yang bakal kita bahas sekarang. Nama panjangnya Paritchiwarak, panggilannya Penguin. Ya, lu tau lah kan nama panggilan orang Thailand suka aneh-aneh ya. Penguin ini umur 23 tahun dan dia udah rajin demo sejak umur 16 tahun. Gila gak lu? Umur 16 tahun udah ngedemo pemerintah. Gue umur 16 tahun ngapain ya? Ini gue. Baca Golden Boy diam-diam. Dasar sampah. Jadi waktu tahun 2015, waktu umurnya masih 16-17 tahun, Penguin ini udah jadi sekjennya ILS, Education for Liberation of Siam. Apaan tuh? Garis besarnya, ILS ini adalah kelompok anak-anak SMA di Thailand yang menuntut reformasi sistem pendidikan di sana. Kenapa mereka menuntut reformasi? Itu bisa ditonton di video gue yang bahas tentang sistem pendidikan di Thailand. Itu gue jelasin semua di sana. Lanjut ke Penguin, makin kesini dia makin aktif ikut demo, sampai akhirnya dia dikenal sebagai salah satu leader, salah satu pentolan dari gerakan pro-demokrasi. Pokoknya di mana ada demo gede menuntut demokrasi, di situ pasti ada Penguin. อันที่จริงผมไม่เคยอยากมายุ่งอะไรกับการเมืองมากขนาดนี้นะผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่เงียบๆถ้าการเมืองมันดี Demo terus sampai akhirnya Penguin ditangkap tanggal 14 Agustus 2020. Kenapa ditangkep? Ya udah pasti karena pasal 112. Ya lu lihat aja tadi kan foto-fotonya pas dia demo kan. Nih lihat lagi nih, boleh nih. Nah, ini kan udah jelas nyindir siapa kan? Ya udah pasti kena lah inilah. Tapi gila loh. Gede juga ini nyalinya nih. Gila. Terus di penjara Penguin sempat nulis surat terbuka dari sana. Surat yang terus dipost di akun sosmednya Gerakan Pro Demokrasi. Isi suratnya apa? Isi suratnya di situ Penguin bilang kalau jangan khawatirkan saya, fokus bertarung melawan diktator elit dan bawahannya. Waduh. Udah di penjara loh itu loh, tapi tetap nggak takut. Habis itu dengan beberapa kali nego, Penguin akhirnya bisa di bail out. Apa tuh bail out? Bail out tuh kayak lu boleh keluar penjara sampai kasus lu kelar. Sampai ada putusan buat kasus lu. Biasanya sih dengan naro duit jaminan yang gede banget. Lu jadi boleh keluar penjara sampai ada putusan lu bersalah apa enggak. Kalau ternyata nggak bersalah ya udah lanjut di luar. Kalau ternyata bersalah ya udah masuk ke penjara, tapi duitnya dibalikin. Ini mirip-mirip ini sebenarnya deposit hotel. Coba bedanya kan kalau kita deposit hotel kita naruh duit buat stay di dalamnya kan. Kalau ini kita naruh duit buat bisa keluar. Nah, di kasus Penguin ini, bailout dia dikasih syarat juga. Syarat buat nggak ngulangin perbuatan yang bikin dia ditangkap kemarin. Habis itu Penguin keluar penjara, dan dia langsung ikut demo lagi. Edan. Sampai akhirnya dia ditangkap lagi tanggal 9 Februari 2021, dan kali ini bener-bener nggak bisa dikeluarin, nggak bisa di bailout. Orang-orang pro-demokrasi bener-bener udah nyoba buat bisa nge-bailout Penguin lagi, tapi nggak berhasil. Ini akhirnya yang bikin banyak aktivis pro-demokrasi frustrasi. Dan ini juga yang jadi alasan kenapa Amy The Bottom Blues waktu itu sampai nekat ngebakar foto Raja. Masih inget kan lu sama kelakuan doi yang ini? Masih inget juga dong sama lagunya.
Di sidang tanggal 15 Maret 2021, Penguin lagi-lagi bikin heboh dengan mengecam pengadilan yang nggak ngasih dia bail out. Ya pernyataan itu bikin heboh ruang pengadilan dong. Penjara yang mau langsung ngamanin Penguin pun juga nggak bisa. Karena pendemo yang hadir di sana langsung bikin kayak pagar manusia gitu. Bikin kayak pagar hidup gitu buat ngelindungin Penguin. Sampai Penguin selesai membacakan sikapnya. Disitulah Penguin ngumumin kalau dia bakal mogok makan. Sampai pengadilan ngasih jaminan bail out ke dia dan tahanan-tahanan lainnya yang kena pasal 112. ไม่สามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ในประเทศของเราเนี่ยใครที่วิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์อาจจะถูกติดคุกถึงกระทงละถึง 15 ปี Oh ya, Penguin ini dia cuma mogok makan ya, dia masih minum. Tapi yang namanya badan cuma masuk air doang kan ya, akhirnya hancur-hancur juga lah. Nah, di hari ketiga aksi mogok makannya, Penguin ngeluarin surat terbuka lagi. Di situ dia bilang, saya sangat senang dengan aksi mogok makan ini. Karena setiap gigitan saya harus berarti bagi orang-orang di luar sana. Saat Anda makan, ingatlah bahwa yang tertindas terus menderita. Jadi nggak lapar ya. Nah, sampai gue bikin video ini nih, Penguin udah 44 hari nggak makan. Orang-orang pun mulai khawatir dengan keadaan dia. Makanya naiklah hashtag #WhatTruePenguin tadi. Buat nunjukin kalau semua orang peduli sama dia. Buat nunjukin kalau semua orang khawatir sama dia. Semua orang kecuali, ya lu tau lah ya. 44 hari setelah Penguin mogok makan, modal infus doang, akhirnya aksi dia ini udah sampai di tahap membahayakan diri dia sendiri, membahayakan nyawanya sendiri. Orang-orang berangkat ke pengadilan pada demo minta Penguin dikasih bail out. Karena kalau menurut peraturannya, selama belum ada keputusan, semua orang punya hak untuk bail out. Buat perbandingan aja, kebetulan teman gue ada yang ikut demo ke pengadilan kemarin. Kata dia ngelihat mafia yang kasusnya besar dan macam-macam bisa jalan bolak-balik di pengadilan. Nyantai aja gitu, jalan-jalan. Sedangkan orang yang cuma menyampaikan pendapatnya, udah sampai yang mogok makan 44 hari, tetap nggak bisa keluar dari selnya. Oh iya, ini foto-foto di pengadilan yang gue taruh di sini, pokoknya juga foto-foto dari teman gue itu ya. Ya pokoknya Khopun Hap lah. Ini juga ada foto nyokap-nyokapnya aktivis yang pada di penjara. Ini pada ngumpul nyokap-nyokapnya. Itu yang baju merah, itu tuh nyokapnya Amy the Bottom Blues. Balik ke Penguin, akhirnya pendemo bilang kalau mereka nggak akan bubar sampai pengadilan ngasih keputusan. Terus Keputusannya katanya nggak bakal dikasih hari itu. Katanya keputusannya bakal diumumin keesokan harinya. Tapi kan ini gila ya. Ada orang yang kondisinya bisa kelar kapan aja, tapi sama mereka malah diulur-ulur. emang kondisinya gimana? Kita tahu lah Penguin aslinya kayak gini. Nah, sekarang tuh kondisinya katanya selain kurus, kulitnya juga keriput, tangan dan kakinya bengkak, sampai buang airnya katanya keluarnya darah. Aduh. Ini kalau ada yang ngerti dari sisi medisnya, efek 44 hari nggak makan, cuma minum doang sama infus doang, itu efeknya gimana? Boleh komen. Udah gitu nggak ada yang boleh nemuin dia. Yang boleh nemuin Penguin tuh cuma pengacaranya. Bahkan nyokapnya pun nggak boleh. Jadi orang-orang di luar tuh tahu keadaan Penguin di dalam kayak gimana tuh ya cuma dari pengacaranya sama dari teman-temannya yang sempat satu sel sama dia tapi berhasil di bail out. Lu kebayang nggak perasaan nyokapnya? Ini gue ada foto nyokapnya di pengadilan. Loh, sedih ya? Ya lu bayangin aja. Lu tahu kondisi anak lu di dalam lagi bisa kelar kapan aja, tapi lu nggak boleh nemuin dia. Aduh. Terus karena desakan banyak pihak, pengadilan akhirnya ngasih keputusan hari itu juga. Keputusannya adalah Penguin nggak bisa di bail out. Alasannya? Alasannya katanya ya karena nggak ada alasan buat ngasih bail out. Itu emang keadaan Penguin sekarang bukan alasan ya. Terus pendemo yang nggak terima akhirnya semuanya nginep di pengadilan. Besoknya tak tahu heboh lagi di pengadilan. Karena nyokapnya Penguin bikin aksi dengan ngebotakin kepalanya. Abis ngebotakin palanya, di situ nyokapnya Penguin bilang, semoga tidak ada keluarga yang merasakan rasa sakit dan kehilangan seperti yang keluarga saya rasakan. Tolong ingat ini dan berjuanglah demi keadilan. Dan abis itu ada beberapa aktivis perempuan yang juga ikut ngebotakin kepalanya. Aduh. Info terakhir pas gue bikin video ini, akhirnya Penguin dibawa ke rumah sakit. Tapi bukan di bail out, cuma ditaruh di rumah sakit sampai kondisinya stabil lagi. Dan karena hashtag #WhatTruePenguin tadi, akhirnya banyak art-art yang diposting sebagai bentuk dukungan ke Penguin. Ini art-artnya lu kalau mau lihat bisa langsung cek hashtagnya ya. Tapi hashtag yang bahasa Thailandnya.
Gue ngelihatnya di beberapa minggu terakhir, emang gerakan pro-demokrasi di Thailand ini lagi kena hajar banget sih. Selain kasus Penguin, ada 2 pentolan mereka juga, Somyot sama Pai. Mereka ini dipenjara bareng Penguin waktu itu. Tapi Somyot sama Pai akhirnya bisa di bail out. Tapi bail out-nya dengan syarat nggak boleh ngomongin apa-apa tentang pemerintahan. Atau mereka bakal ditangkap lagi. Ya sebenarnya kan tadi kan yang 2 ini kan ada Somyot dan Pai ya, Somyot sama Pai. Nah sebenarnya gue dulu sempat kepikiran buat nyeritain Pai ini sih. Apanya yang mau diceritain? Ya nyeritain gimana dia bisa ditangkap. Jadi di awal tahun Pai ini sempat jalan kaki bareng beberapa orang, termasuk anggota keluarganya, termasuk nyokap sama adeknya. Jalan kaki dari Nakhon Ratchasima ke Bangkok. Itu jaraknya kira-kira 250 km. Dan dia jalan selama 17 hari. Nyampe Bangkok, Pai disambut pendemo, terus mereka bikin aksi bareng, demo bareng. Habis itu Pai ditangkap. Ini kan jadi kayak, lu tahu, lu jalan buat nganterin nyawa, tapi tetap lu jabanin. Gila ini nyalinya sih, gila. ตัวเลขระยะทางก็มีนัยยะ 2475 เนี่ยนะคะ เดินทางจากอีสานเมื่อวานถึงจุดหมายคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินแล้วค่ะ Gue di sini tadinya mau sekalian ngebandingin iklim demo di Thailand sama iklim demo di Indonesia. Tapi ternyata ngomongin Penguin doang udah panjang banget. Kebetulan teman gue ada yang dulu aktivis di Indonesia, terus dia pindah ke Thailand dan jadi aktivis di sana. Jadi dia ya ngerasain lah bedanya kayak apa. Gue sama dia juga sempat ngediskusiin perbedaannya ini dan menurut gue menarik sih. Jadi gimana? Ada yang tertarik buat bahas ini? Komen. Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang Penguin, aktivis pro-demokrasi Thailand yang mogok makan sampai 44 hari. Sampai gue bikin video ini. Kalau lu mau revisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau mau nambahin yang nggak ada di video, bisa dulu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.